Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Baik, izin perkenalkan, nama saya Aulia Fahrunisa dengan NIM 21806. Langsung saja, kali ini kita akan belajar membahas hubungan gaya dan gerak. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama ada gaya dapat memengaruhi gerak benda, yang kedua ada macam-macam gerak benda, yang ketiga ada gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak itu sama? Nah, anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat memengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh, yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya, yaitu berupa tekanan, berupa gaya otot kaki. Maka bola diam atau benda diam ini akan bergerak menuju ke gawang, yaitu artinya gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian contoh yang kedua adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Contohnya kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita sedang mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Kemudian kita akan membahas macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 8 macam di sini ya gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada gerak berputar, gerak menggelinding, gerak jatuh, gerak memantul, gerak mengalir, gerak mengapung, gerak melayang, dan gerak tenggelam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video ini. Yang pertama kita akan bahas gerak berputar. Gerak berputar merupakan gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya, gerak berputar pada kipas angin, bahwa kipas bergerak pada titik porosnya. Kemudian contoh yang kedua, pergerakan kincir angin. Nah, kincir ini bergerak mengelilingi porosnya. Ini contoh dari gerakan berputar. Yang kedua ada gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Nah, contoh pada roda sepeda dan roda mobil ini. Nah, kedua roda ini berputar secara berputar, namun berputar berpindah tempat sehingga roda ini disebut menggelinding. Kemudian yang ketiga ada gerak jatuh. Gerak jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya, benda yang jatuh adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, kalian bisa perhatikan ya anak-anak, buah yang semula di atas kemudian jatuh ke bawah. Nah, ini contoh benda yang jatuh. Contoh yang keempat ada gerak memantul.
Gerak memantul adalah gerak benda yang setelah mengenal bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Contohnya, ada seorang anak yang bermain bola, di mana bola ini melakukan gerakan memantul. Gerak memantul terjadi pada benda elastis yang permukaannya lunak. Nah, yang kelima ada gerak mengalir. Gerak mengalir merupakan gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu ketika kita menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Kemudian, gerak yang keenam ada gerak mengapung. Gerak mengapung ini merupakan suatu benda dikatakan dapat mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Nah, contohnya perahu yang berada di atas permukaan air, sehingga perahu kertas ini kita sebut dengan mengapung. Begitu anak-anak. Nah, yang ketujuh ada gerak melayang. Gerak melayang adalah suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Nah, contohnya benda yang dapat melayang adalah telur. Telur melayang di dalam air. Telur ini berada di permukaan air dan juga di dasar air. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada gerak tenggelam. Gerak tenggelam merupakan suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Nah, contohnya ini benda yang dapat tenggelam adalah batu. Batu ini adalah batu yang tenggelam di dasar air. Nah, itulah anak-anak 8 jenis macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak, gerak benda ini dapat terjadi tentu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Adapun hal-hal yang mempengaruhi gerak benda ini, yang pertama ada berat benda. Nah, anak-anak, gerak benda ada yang dipengaruhi oleh berat benda. Sebagai contoh pada laju mobil dan kereta api. Nah, laju mobil lebih mudah direm daripada laju kereta api karena kereta api jauh lebih berat daripada mobil. Kemudian yang kedua ada dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Nah, anak-anak, walaupun memiliki jenis berat dan benda yang sama, kecepatan benda yang jatuh dapat berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan oleh perbedaan luas permukaan benda. Misalnya, kain atau kertas dalam bentuk lembaran akan jatuh lebih lambat daripada kain yang dilipat atau kertas yang diremas. Kemudian yang ketiga ada bentuk permukaan benda. Nah, bentuk permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk menggelinding, dan semakin halus permukaan benda, maka semakin mudah benda tersebut menggelinding. Itu anak-anak. Dan yang terakhir ada bentuk permukaan lintasan. Nah, benda lintasan yang halus, benda lebih mudah menggelinding di permukaan lintasan yang halus daripada yang kasar. Dengan demikian, benda bulat akan lebih mudah menggelinding di lintasan yang lebih halus dibandingkan lintasan yang lebih kasar. Contohnya yaitu bola pingpong lebih mudah menggelinding di lantai daripada di jalan yang berpasir, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat memengaruhi bentuk benda, anak-anak. Nah, anak-anak, berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Semakin besar gaya, maka semakin besar perubahan benda yang terjadi. Nah, apa yang terjadi saat sebuah botol plastik kita remas atau kita pukul? Nah, botol plastik ini dapat berubah menjadi gepeng jika kita remas atau pukul.
Nah, tangan memberikan tekanan pada botol plastik, artinya tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut sehingga menyebabkan bentuk botol dari plastik tersebut berubah menjadi gepeng akibat dikenai gaya. Jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dari bentuknya seperti ini kemudian menjadi seperti ini. Oke, kemudian contoh yang kedua pada plastisin. Nah, anak-anak, plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah. Namun, jika plastisin ini kita tidak berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya seperti ini. Nah, apabila kita berikan gaya, ditekan atau digulung akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Ya, nah, dapat kita simpulkan anak-anak bahwa kali ini gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari awalnya seperti ini hingga bentuknya seperti itu, anak-anak. Anak-anak, dan juga semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi pembelajaran ini. Akhir kata, saya Aulia ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.